Hamidalillah wa musliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatid, habaib, kiai sesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat al-faqir kepada mereka. Langsung saja ke dalam pembahasan kitab Tarikhil Hawadis wal Ahwal an-Nabawiyah. Di sini dikatakan wa fis sanati sabi'ati minan nubuwah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 47 tahun atau tahun ke-7 daripada kenabian, ijtama'at Quraisyun wa ta'ahadu ala qati'ati Bani Hashim wa Bani al-Muttalib wa muqata'atihim fil bai'i wasyira'i wan nikahi wa ghairi dhalik. Orang-orang Quraisy sepakat untuk menjauhkan dan memutus tali silaturahmi kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bahkan tidak boleh menjual barang sekecil apapun kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, tidak boleh nikah sama mereka semuanya. Walhasil mereka sangat-sangat dikecam dan mereka pun diputuskan tali silaturahmi pada saat itu. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy membenci Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang Quraisy memusuhi Rasulullah. Namun seringkali mereka datang kepada kerabat Nabi Muhammad, khususnya kepada Abu Thalib sebagai pemimpin Quraisy, untuk mencegah, untuk menghalangi Nabi Muhammad dari apa? Dari menjalankan dan menyebarkan agama Islam. Namun yang terjadi, Abu Thalib cuma mendengarkan tapi nggak dicegah. Karena ini keponakannya. Abu Thalib lebih memilih Muhammad daripada orang Quraisy yang lain. Bahkan Abu Thalib menjadi tameng bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka udah habis pikir, kagak ada hal lagi yang bisa mereka lakukan. Akhirnya mereka membuat perjanjian. Itu perjanjian ditulis di suatu kertas. Lalu kertas tersebut ditaruh di dalam Ka'bah, dipaku, dipajang di dalam Ka'bah. Yang nulis adalah Mansur bin Ikrimah, seseorang yang bernama Mansur bin Ikrimah. Namun ini Mansur bin Ikrimah yang menulis perjanjian tersebut didoain celaka oleh Nabi Muhammad SAW. Maka fasyullat yaduh, tangannya akhirnya lumpuh putus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma dzalika inhaz Banu Hashim wal Muttalib ila Syaib Abi Thalib, itu mereka semua ditaruh di tempat lembah, nama lembahnya lembah Abi Thalib. Orang muslimun, keluarga Nabi, sahabat Nabi, kerabat Nabi dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib semuanya kesulitan, semuanya kelaparan. Bayangkan, bukan setahun, 3 tahun kita di lockdown, setahun masih bisa makan, masih ada sembako, masih ada yang lain-lain. Ini 3 tahun di lockdown, bahasa kita, dikepung, ditaruh di lembah, kagak boleh ada yang datang ke lembah tersebut. Berapa kali ada sahabat Nabi Muhammad yang tidak ikut dikepung, pengen bawa makanan tapi dicegah di tengah jalan, gak boleh ngasih makanan. Abu Thalib pada saat itu, dan juga pada saat itu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, mengerahkan segala harta, segala apapun yang ia miliki untuk kehidupan selama 3 tahun. Namun orang banyak, kagak cukup. Sampai di antara mereka ada yang harus menahan lapar berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai banyak di antara mereka di lembah tersebut gugur. Ada juga di antara mereka saking kelaparannya, ada ranting dari pohon, itu ranting dipotek, dipatahin, terus dikupas. Ranting kan keras, yang dalamnya lembut masih basah, makan ranting itu. Kita nggak pernah sampai segitunya, ma'asyarul hadirin. Kita nggak pernah kelaparan sampai segitunya. Kita nggak pernah mendapatkan kesulitan, bencana, musibah, dicaci, dihina orang sampai kayak gitu. Maka nggak heran orang-orang mengatakan idza asabatka bi musibatin fadhkur asabaka bi musibatin Nabi Muhammad. Kalau ente kena musibah, lihat musibahnya Nabi Muhammad. Ente bakal tahu
Musibah ente nggak ada apa-apanya dibanding musibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad laqiyal muslimun min at-ta'ab wal ju' ma la yatahammal. Orang muslim udah ngerasa kelaparan, haus yang nggak bisa ditanggung lagi. Wa kanu la yasil ilaihim syai' illa sirran. Ada yang nyampe makanan cuma dalam keadaan diam-diam. Kalau ketahuan dibunuh. Kalau ketahuan urusannya panjang. Maka harus diam-diam. Tsumma ijtama'a khamsatu nafar min sadat Quraisy ala naqdi sahifah wa hatakaha. Kemudian ada 5 orang daripada pembesar orang Quraisy untuk merobek kertas tersebut. Itu kertas kan berada di dalam Ka'bah. Namun subhanallah ya ma'asyiral hadirin, singkat cerita, itu selama 3 tahun akhirnya keluarga Nabi yang enggak dikepung, mereka akhirnya enggak tega sama Nabi Muhammad dan keluarganya. Sampai mereka mengatakan, sungguh kalian orang Quraisy adalah orang yang zalim kepada kerabat kalian sendiri. Tidak ada seorang kerabat melakukan hal ini kepada kerabatnya yang lain. Maka udah nyampe 3 tahun tuh, Nabi Muhammad ngasih tahu seseorang untuk menyampaikan kabar kepada Abu Thalib bahwasanya di dalam Ka'bah itu kertas udah dimakan rayap. Maka akhirnya pada saat itu Abu Thalib ngabarin ke orang-orang gak percaya. Orang-orang mikir bahwasanya Abu Thalib pengen Muhammad bebas, pengen keluarganya bebas. Namun akhirnya ini 5 orang ini membuka Ka'bah dan ngelihat benar. Gak taunya kertas tersebut udah hancur dan yang masih tersisa hanya kalimat Allah. Kok bisa ada kalimat Allah? Karena orang-orang dulu tetap mengucapkan di dalam sumpah, di dalam perkara nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah yang mereka pikirkan, yang mereka maksud adalah berhala, bukan Allah yang Maha Esa. Dari sinilah akhir Nabi Muhammad SAW dibebaskan dan semua orang pada saat itu mau musuh, mau lawan menyambut Nabi Muhammad SAW karena nggak tega dengan keluarganya Rasulullah SAW. Maka marilah apapun yang menimpa kita, mau musibah, mau bala, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kalau keluarga Nabi, kerabat Nabi, sahabat Nabi kagak ngeluh dengan musibah separah ini, kok kita baru ditusuk duri, baru nggak makan 1 jam, nggak makan siang, kok kita ngeluh sampai ngomong Allah kagak adil. Tatkala kita kena penyakit sedikit, kok kita ngeluh, padahal mereka kena penyakit sampai mati, kelaparan sampai mati. Maka marilah contohlah Nabi Muhammad SAW dan kerabat beliau, dan insya Allah kita dikumpulkan kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.